Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke pembahasan interpolasi. Untuk video kali ini yang akan kita bahas adalah Lagrange interpolating polynomial atau polinomial interpolasi Lagrange. Nah, sebelum masuk ke Lagrange interpolating polynomial, kita akan mengulas sedikit mengenai apa itu interpolasi. Jadi interpolasi itu adalah permasalahan pencarian titik-titik di antara sejumlah diskrit titik yang diberikan. Jadi misalkan kita punya, saya gambar di sebelah kanan dulu ya. Misalkan kita punya dua titik pada suatu bidang datar. Kemudian kita yakini bahwa dua titik ini berada di suatu kurva. Nah, maka permasalahan interpolasi dalam hal ini adalah permasalahan pencarian titik-titik di antara kedua titik yang diberikan ini. Titik-titiknya bisa jadi di sebelah sini, bisa jadi di sini, dan yang lainnya, ya, tergantung permasalahan yang dihadapi. Tetapi sekarang kalau kita hanya diberi dua titik seperti ini, maka apa yang dapat kita berikan sebagai perkiraan untuk titik-titik yang di antara dua titik ini? Nah, kita masuk ke gambar ini sekarang ya. Misalkan kita diberikan dua titik di sini dan di sini misalkan, dan andaikan diketahui bahwa kedua titik ini berada pada suatu kurva seperti ini, ya, katakanlah ini adalah diberikan oleh fungsi f, gitu ya, oleh fungsi f. Nah, ini sumbu x-nya. Maka kalau kita hanya diberikan dua titik seperti ini saja, tebakan kita untuk titik-titik yang di antara dua titik ini paling mungkin adalah kita berikan tebakan secara linear. Jadi maksudnya apa? Kita buat garis lurus yang menghubungkan antara kedua titik ini. Maka jawaban kita terhadap permasalahan tadi yaitu apa titik-titik di antara kedua titik ini? Ya, kita berikan titik-titiknya ada di dalam garis lurus ini, gitu ya. Karena untuk setiap dua titik dalam bidang datar kita atau dalam ruang ya, kita tentunya dapat membuat suatu garis lurus tunggal ya, yang melalui kedua titik yang diberikan tadi, gitu ya. Jadi kalau kita hanya diberikan dua titik, ya kita paling baik hanya bisa memberikan yang versi garis lurus, versi pendekatan secara garis lurus ini. Itu. Apa tidak bisa kita buat tebakan yang lain yang bukan berupa garis lurus? Misalkan dari dua titik ini bisa saja kan kita berikan suatu kurva parabola seperti ini misalkan. Nah, toh kurva parabola ini melewati dua titik yang diberikan tadi. Nah, tetapi ingat, untuk dua titik yang seperti ini, kita bisa membuat kurva parabola seperti ini, bisa juga yang begini, atau bisa yang lain. Banyak sekali kurva parabola yang bisa kita buat yang melewati dua titik yang diberikan ini. Pertanyaannya, untuk setiap permasalahan nanti kalau kita hanya diberikan dua titik, lalu kita ingin membuat kurva parabola yang seperti apa? Karena jawabannya tidak tunggal, ya. Jawabannya tidak tunggal. Makanya saya katakan tadi, kalau kita hanya memiliki dua titik sebagai datanya, maka ya paling terbaik yang bisa kita berikan hanyalah tebakan secara garis lurus ini saja tadi. Oke ya. Nah, sekarang kita hapus lagi ini. Bagaimana sekarang kalau kita diberikan titik tambahan
Misal informasi tambahannya itu di sini misalkan. Ya, ini titik pertama, kedua, ketiga. Nah, sebagaimana kita sudah ketahui, kalau kita memiliki 3 buah titik di dalam ruang, di dalam bidang datar, maka kita dapat membentuk suatu kurva parabola yang tunggal. Ya. Jadi kalau kita punya 3 titik, maka kita bisa bentuk kurva parabola. Mungkin bentuk kurva parabolanya ini seperti ini ya. Kira-kira seperti ini mungkin ya. Nah, seperti ini kira-kira. Ya. Gitu ya. Ini kurva parabolanya tunggal. Nah, sampai di sini kurva atau persamaan garis lurus ini tentunya berbentuk semacam ini ya. Katakanlah A0 plus A1X. Fungsi yang menggambarkan kurva ini dapat kita nyatakan seperti ini. Ya, saya tulis di sini A0 plus A1X. Dengan A0 dan A1 tentunya disesuaikan dengan garisnya nanti. Nah, kemudian kalau kurva parabola yang mana tadi, yang ini ya, dapat kita nyatakan dalam bentuk persamaan seperti ini, dalam bentuk fungsi seperti ini, A0 plus A1X plus A2X kuadrat. Lihat orde tertingginya di sini untuk X-nya adalah pangkat 2. Nah, ini dapat kita katakan sebagai polinomial orde 1, ini polinomial orde 2. Dan ini akan kita tuliskan seperti ini, P1X, yang ini akan kita tuliskan sebagai P2X. Itu. Nah, secara umum polinomial orde n tentunya bentuknya adalah seperti ini. Ya. Ini polinomial orde n. Jadi, sekarang tadi kalau kita punya 2 titik saja, maka yang paling baik yang bisa kita berikan sebagai jawaban untuk perkiraan titik-titik di antara kedua titik ini adalah dengan memberikan polinomial orde 1. Tentunya dengan nilai A0 dan A1 yang sesuai sedemikian rupa sehingga polinomial ini adalah berupa garis lurus yang ini. Ya, bukan garis lurus yang lain. Nah, kemudian kalau kita diberikan tambahan 1 titik lagi sehingga sekarang kita punya 3 titik sebagai datanya, maka kita dapat membentuk polinomial orde 2 sebagai upaya kita untuk memberikan estimasi atau perkiraan dari titik-titik di antara ketiga titik data tadi. Begitu ya. Nah, selanjutnya untuk kalau kita diberikan sejumlah n plus 1 data atau titik, maka paling maksimal orde yang bisa kita berikan adalah Pnx. Jadi yang maksimalnya kita hanya bisa memberikan polinomial orde n. Ya, kalau kita memiliki n plus 1 data atau titik, maksimal kita hanya bisa memberikan polinomial orde n sebagai upaya kita untuk menebak titik-titik atau nilai-nilai di antara sejumlah n plus 1 data tadi yang diketahui. Ya. Nah, saya katakan maksimal karena apa? Karena sebagaimana kalau kita lihat di sini ya. Tadi kalau kita punya 3 titik seperti ini, kita bisa memberikan tebakannya berupa polinomial orde 2 yang ini berlaku dari mulai katakanlah ini kita sebut sebagai X0, ini sebagai X2 gitu. Ini berlaku untuk X di antara X0 sampai X2 ya. Sini X-nya itu di antara X0 sampai X2. Tapi kita bisa juga memberikan tebakannya bukan dalam bentuk polinomial seperti ini yang berlaku dari X0 sampai X2, tapi berupa garis lurus seperti ini, lalu dari sini garis lurus seperti ini. Maka tebakan kita sekarang bukan ini, tapi adalah P1X dengan A0 tertentu ya, plus A1X, X-nya adalah antara X0
sampai X1 dan lalu ada juga nanti P1 saya kasih tanda aksen gitu, X sama dengan katakanlah A0 aksen plus A1 aksen X dengan X-nya diantara X1 sampai X2. Jadi jawaban kita bisa satu kurva seperti ini atau dua kurva yang masing-masing dalam hal ini adalah garis lurus dengan persamaan polinomialnya berarti seperti ini. Lihat garis lurus ini dengan garis lurus ini tentunya kan berbeda. Ya, maka polinomialnya, koefisiennya juga harus berbeda. Nah, maka jawabannya tadi berarti bisa pakai polinomial order 1 seperti ini kalau kita diberikan 3 data seperti ini, atau bisa juga pakai polinomial order 2. Maka dalam hal ini maksimal hanya bisa diberikan polinomial order 2 pada kasus ini ya. Maka tadi kalau ada sejumlah n plus 1 data, kita bisa memberikan maksimal polinomial order n. Kalau mau pakai polinomial order n-1 bisa? Boleh. n-2 boleh. Order 1 boleh. Gitu ya. Yang jelas maksimalnya kita hanya bisa berikan yang polinomial order n. Begitu. Nah, jadi itu yang kita perlu pahami terkait permasalahan interpolasi. Sekali lagi, interpolasi adalah permasalahan pencarian nilai-nilai atau titik-titik di antara sekian banyak diskrit ya, titik atau data yang diketahui gitu. Nah, sekarang problemnya berarti adalah kita dalam hal ini kita akan memberikan perkiraan titik-titik yang dicari tadi dengan memanfaatkan suatu polinomial order tertentu. Dan kalau kita punya sejumlah n plus 1 data, maka kita maksimal hanya bisa memberikan polinomial order n. Polinomial order n bentuknya adalah seperti ini. Maka kalau ini yang akan kita sajikan sebagai jawaban, maka yang harus kita cari dalam hal ini, dalam permasalahan interpolasi ini adalah berapa nilai A0, berapa nilai A1, A2 sampai AN-nya. Ya, karena dalam hal ini A0 sampai AN inilah yang belum diketahui, gitu ya. Nah, perlu diketahui ya bahwa dalam tinjauan analisis fungsional, polinomial order n itu bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Dalam hal ini saya punya 1, lalu ini di sini ada 1 sebenarnya, di sini ada x, di sini ada x kuadrat, terus sampai di sini ada xn, x pangkat n ya. Atau ini dapat kita tulis sebagai pn x sama dengan sigma ai ya, ai lalu x i-nya dari 0 sampai n. Nah, maka kumpulan 1 x terus sampai xn ini kita sebut sebagai basis. Ya, ini dalam tinjauan analisis fungsional seperti itu ya. Jadi kita katakan polinomial order n ini kalau kita tulis seperti ini berarti dinyatakan dalam basis 1x sampai xn ya. Nah, kemudian yang harus diketahui juga adalah untuk menyatakan suatu polinomial order n tidak hanya dapat ya, sekali lagi tidak hanya dapat dinyatakan dalam basis seperti ini. Bisa dengan menggunakan basis yang lain. Nah, dalam hal ini basis yang dimaksud atau yang akan kita pelajari adalah basisnya untuk Lagrange interpolating polinomial ini, yaitu nanti Pn itu akan kita nyatakan sebagai sigma ai ya, sigma ai. Saya kasih aksen saja dulu ya, biar beda dengan ini maksudnya. Lalu ini adalah L, nanti sini adalah N I, oke ya. Terus sekarang saya pakai indeks K ya, biar nanti bisa dicek ke buku juga. Saya akan pakai ini. Nah, basisnya berarti di sini adalah L N 0, L N 1, terus sampai nanti L N N. Ini basisnya ya.
Jadi polinomial yang sama bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini, bisa juga dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Ini kalau kita urai berarti akan menjadi A0 aksen, lalu ln 0 plus A1 aksen, ln 1 plus dan seterusnya sampai an aksen ln n. Nah, sekarang apa yang dimaksud sebagai lnk ini? Lnk dalam hal ini adalah ini k-nya di bawah sini ya, adalah x dikurangi dengan x0 dikalikan dengan x dikurangi dengan x1 terus sampai nanti ada x dikurangi dengan x k-1. Lalu harusnya di sini kan ada x min xk kalau melihat polanya seperti ini ya. Tapi ini dilompati ya, yang xk-nya dilompati sehingga sekarang x min xk plus 1. Terus sampai terakhir nanti adalah x min xn. Semua ini nanti dibagi dengan xk min x1 x0 maaf. Lalu dikalikan dengan xk min x1 terus sampai nanti xk min xk min 1. Harusnya selanjutnya adalah xk min xk, tapi ini dilompati juga sehingga langsung ke x min xk plus 1. Terus sampai terakhir adalah xk min xn. Ya, inilah yang dimaksud sebagai lnk-nya. Nah, berarti sekarang karena ini bentuknya sudah jelas, maka kita akan beralih ke apa yang dimaksud sebagai aksen 0, aksen 1 dan seterusnya. Tapi sebelumnya di sini mungkin kita perlu perjelas dulu ya. Di sini ada x0, ada x1, x2 dan terus sampai xn. Itu apa maksudnya? Nah, kita kembali tadi ke sini bahwa kalau kita memiliki sejumlah n plus 1 data, maka kita maksimal bisa memberikan polinomial order n. Nah, pada kasus ini contohnya kita punya berapa data? Kita punya 3 data. Berarti pada kasus ini n-nya itu adalah 2 ya, karena maksimal kita punya 2 plus 1 data ya, atau sama dengan 3. Nah, 3 data itu apa? 3 data itu apa? Ini 1, 2, 3. Ini kalau di sini adalah x0, maka nilai fungsinya adalah tentunya, karena fungsinya tadi adalah f ya, berarti adalah fx0. Kemudian di sini kalau ini kita sebut sebagai x1, berarti nilai fungsinya adalah fx1. Kemudian ini kalau tadi ini adalah x2, maka nilai fungsinya adalah fx2. Berarti 3 data yang dimaksud adalah titik ini, yaitu titik x0, fx0, lalu titik ini yaitu x1, fx1, dan terakhir titik ini adalah x2, fx2. Ya. Jadi yang dimaksud n plus 1 data dalam kasus ini adalah ini data pertama, ini data kedua, ini data ketiga. Ya. Nah, berarti kalau kita mau menyatakan n plus 1 data itu maksudnya adalah, saya tulis di sini, itu adalah x0, fx0, lalu berikutnya x1, fx1, ini titik keduanya, dan seterusnya sampai nanti xn, fxn. Ya. Ini yang dimaksud sebagai n plus 1 data. Nah, inilah x0, x1, xk dan seterusnya, ini adalah seperti di sini, x0, x1 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, dalam hal ini kalau kita mau menginterpolasi ketiga titik ini pada fungsi f dengan menggunakan Lagrange interpolating polynomial seperti ini ya, maka sekarang apa yang dimaksud sebagai a aksen 0, a aksen 1, a aksen n dan seterusnya?
Tadi kan kembali lagi, pokoknya namanya interpolasi itu berarti kita harus mencari koefisien di depan sini. Kalau pakai basis ini berarti kita cari A0, A1 sampai AN. Kalau kita pakai Lagrange interpolating polynomial berarti kita cari A0 aksen, A1 aksen, dan seterusnya. Nah, jawabannya adalah A aksen 0 ini sama dengan nilai F di titik X0. A aksen 1 di sini nilainya sama dengan F X1. Dan seterusnya sampai di sini adalah Fxn. Adakah nilai-nilai ini? Kita memiliki data nggak untuk nilai Fx0, Fx1, Fxn? Punya. Karena apa? Tadi di sini ya, n plus 1 data ada x0, Fx0, x1, Fx1, dan seterusnya sampai xn, Fxn. Jadi berapa Fx0? Ambil dari sini. Berapa Fx1? Ambil dari sini. Dan seterusnya sampai berapa Fxn? Ambil dari sini. Ya, jadi problemnya jadi lebih mudah sekarang untuk menyelesaikannya. Saya akan tuliskan di mana ya? Di sini saja ya, sini. Berarti kita dapat tuliskan polinomial order n dengan menggunakan basis ini, lnk ini, bentuknya adalah fx0 kalikan ln 0. Ini ln ini kita kasihkan tanda variabelnya ya. Kita kasih variabelnya x plus fx1 ln 1x plus dan seterusnya sampai nanti fxn ln nx. Ini dia. Oke ya. Nah, nilai polinomial ini akan bertepatan dengan nilai fungsi yang mau kita interpolasikan tadi ya, pada titik-titik data yang diketahui tadi. Jadi nilainya pasti akan sama. Artinya apa? Kalau saya hitung Pn di titik x0, pasti nilainya akan sama dengan fx0. Kalau saya hitung Pn di titik x1, pasti nilainya sama dengan fx1, dan seterusnya. Kalau dihitung di xn, pasti nilainya sama dengan fxn. Kalau nggak percaya, mudah sekali kita lihat dari sini ya. Misalkan kita mau menghitung Pn x0, kita masukkan Pn ke sini ya, fx0, lalu ini hitung ln 0. Lalu di sini tetap fx1 di sini ya. Kalau di sini x0, maka ini dimasukkan x0, yang ini juga dimasukkan x0, dan seterusnya ya, sampai ini juga nanti dimasukkan x0. Berarti kita harus menghitung berapa ln 0 x0, berapa ln 1 x0, berapa ln x0. Ya, kita lihat sini ln k. Kalau x-nya adalah x0, kita masukkan ke sini x0, maka di sini adalah x0. x0 min x0 sama dengan 0. 0 dikalikan ke sana semua 0 juga. Dibagi dengan sesuatu yang bukan 0 di sini, maka tetap 0. Sehingga lnk x0 ini nilainya akan 0 kecuali untuk k sama dengan 0. Ya, ini kalau k tidak sama dengan 0. Kenapa kecuali untuk k sama dengan 0? Kita coba cek ya. Ketika x-nya sama dengan x0, kemudian k-nya adalah 0, maka bagian ini x min x0 itu akan hilang, ya. Karena di sini tadi lihat yang akan dibuang adalah x min x k. K-nya 0, berarti x min x0-nya akan hilang. Sehingga tidak ada pengali 0 khusus untuk yang untuk k sama dengan 0 ini ya. Jadi x min x0 itu tidak ada di sini, maksudnya ya, di atas sini. Ya, kalau k sama dengan 0 maka x min x0 tidak ada. Tapi kalau k tidak sama dengan 0, ini tetap ada. Maka ketika dimasukkan x0 ke sini, ini akan menjadi 0. Dia sebagai pengali terhadap yang lainnya. Akibatnya semuanya ini akan jadi 0. Itulah penyebabnya ya. Maka kalau ln k dimasukkan nilai x0, dalam hal ini nilainya semuanya akan 0 kecuali kalau k-nya sama dengan 0. Berapa kalau k-nya sama dengan 0?
nilainya adalah, kita bisa lihat di sini nanti berarti ada x0 min x1 gitu kan. Yang ini kan hilang. x0 min x1 kalikan terus sampai terakhir paling kanan nanti adalah x min xn gitu kan. x0 min xn dibagi dengan, ini berarti adalah, ini juga harus hilang karena yang hilang adalah xk min xk ya kan. Di sini xk min xk itu hilang ya. xk min xk ini hilang. Maka ini harus hilang karena k-nya 0 sekarang. Berarti adalah x0 min x1 terus sampai nanti terakhir adalah x0 min xn. Atau sama bawah sama, maka nilainya sama dengan 1. Ya. Jadi kalau k-nya sama dengan 0, maka ln k atau ln 0 x0 itu akan sama dengan 1. Gitu ya. Kita rangkum di sini. ln k x0 itu akan sama dengan 0, lalu ln 0 x0 sama dengan 1. Ini dengan catatan k tidak sama dengan 0. Gitu ya. Dan nanti dapat dicek sendiri bahwa kalau kita punya ln k, lalu di sini adalah xj, katakan begitu, nilainya antara 0 atau 1. Kapan 0? Oke, saya tulis di sini ya. 0 kalau apa? Kalau j-nya itu tidak sama dengan k. Lalu ln k xj akan sama dengan 0 sama dengan 1 kalau j-nya sama dengan k. Ya, kalau j-nya sama dengan k. Ya. Nah, jadi kalau kita kembalikan ke sini berarti untuk Pn x0, maka di sini ln 0-nya akan ln 0 x0 akan bernilai 1 ya. Kemudian untuk yang lainnya ln 1, ln 2 dan seterusnya ketika dimasukkan x0 itu semua akan 0. Sehingga suku yang lainnya akan 0 kecuali yang ini saja. Nah, ini nilainya 1 berarti nanti Pn x0 akan sama dengan fx0. Begitu juga nanti kalau kita masukkan x1. Maka yang ini 0, yang ini 1, yang lainnya juga 0. ln yang lainnya akan 0. Sehingga nanti tersisanya Pn x1 sama dengan fx1 dan seterusnya. Ya. Jadi dalam hal ini dengan menggunakan Lagrange interpolating polynomial kita dapat membuat polinomial yang melewati titik-titik data yang diberikan ini. Begitu ya. Sekali lagi, prinsipnya yang perlu dipahami tadi, kita dapat memberikan maksimal ya polinomial order n, gitu ya. Kalau mau pakai yang n-1 boleh saja, mau pakai n-2 boleh saja. Nah, sekarang kita akan rangkum ya apa yang sudah kita pelajari tadi dari awal, setidaknya mengenai apa itu Lagrange interpolating polynomial. Kita hapus dulu ini ya. Jadi problemnya adalah kita diberikan data sebanyak n+1 data ya. Kita diberikan sebanyak n+1 data, yaitu apa? X0, fx0, terus x1, fx1, terus sampai xn, fxn. Ini data awal ya yang diberikan. Ke sejumlah n+1 data ini tentunya dapat kita plot pada suatu grafik ya, pada suatu bidang data. Nah, kemudian problemnya adalah tebak ya, bukan tebak ya, tebak atau perkirakan gitu ya. Perkirakan titik-titik di antara sejumlah n+1 data atau titik tersebut.
Nah, ini problemnya ya. Masalahnya seperti ini. Maka jawabannya, sediakan polinomial yang melewati sejumlah n plus 1 titik tersebut, gitu ya. Jadi kita sediakan polinomial yang melewati semua titik-titik ini. Nah, polinomialnya kalau kita pakai Lagrange interpolating polinomial ya, dengan menggunakan Lagrange interpolating polinomial, LIP ini maksudnya ini ya. Saya singkat gini, LIP gitu. Maka kita dapat menyediakan maksimal polinomial order n. Ya, maksimal order n. Lalu untuk menjawab titik-titik di antara sejumlah n plus 1 data ini, ya tinggal dihitung dengan menggunakan polinomial yang sudah kita dapatkan tadi. Gitu ya. Karena bentuk polinomial seperti ini ya tinggal dimasukkan x-nya. Mau x yang sebelah mana? Antara ini dengan ini atau ini dengan ini, masukin aja pokoknya ke sini x-nya, dihitung dengan menggunakan polinomial dari Lagrange interpolating polinomial ini. Gitu ya. Nah, kita akan coba terapkan pada suatu kasus nanti. Kita akan hitung dengan menggunakan Skylab ya. Nah, tapi dalam realitanya nanti, ya, permasalahan interpolasi ini bisa jadi kita memang hanya benar-benar diberikan sejumlah n plus 1 data seperti ini saja, ya, data x, data y, data x, data y, data x, data y, terus sejumlah n plus 1 misalkan, tanpa kita ketahui fungsi yang sesungguhnya. Ya, fungsi yang sesungguhnya yang melewati ke sejumlah n plus 1 data ini. Ya, kalau tadi pada kasus contoh tadi kan kita diberikan gambaran fungsinya seperti itu, kurvanya, ya kan? Nah, dalam realitanya nanti ya kita memang nggak tahu fungsinya, cuma kita tahu beberapa titik-titik data ini, gitu. Maka pertanyaannya nanti, terus kita harus pakai polinomial yang order berapa, gitu ya? Yang ke-1 kah, apa yang kedua kah, yang ketiga kah, atau sampai yang ke n. Nah, dalam hal ini pembahasan seperti ini nanti perlu dirinci lagi, dan itu juga tidak ada sifatnya ketentuan yang mutlak ya. Maka nanti tergantung problem yang kita hadapi, konteksnya seperti apa, dan mungkin juga berdasarkan data-data pendukung yang lainnya, kita mungkin lebih cenderung nanti akan memilih pada kasus tertentu kita pakai polinomial order 3, pada kasus tertentu kita pakai polinomial order 2, dan seterusnya. Ya, jadi dalam hal ini itu pembicaranya sudah masuk ke ranah terapan, nanti itu sudah di luar dari cakupan kita. Kita setidaknya hanya mengenal dulu bagaimana teknik melakukan interpolasi dengan menggunakan Lagrange interpolating polinomial. Ya, nanti selanjutnya perhitungan akan kita contohkan dengan menggunakan Skylab. Baik, kita beralih ke Skylab. Oke, kita sudah di Skylab. Jadi ini kode programnya. Andaikan kita akan menghitung interpolasi ya. Kita akan melakukan interpolasi dari data-data seperti ini, X dan Y-nya. Ini adalah data-data untuk Y sama dengan 1 per X ini ya. Y sama dengan 1 per X. Nah, misalkan kita punya 3 buah data, berarti ini data X0 itu sama dengan 2, ini X1, ini X2. Kemudian ini berarti adalah fx0, fx1, lalu ini fx2.
Nah, kemudian nanti akan kita hitung nilai polinomial orde 2 ya, karena kita punya 3 data berarti kita maksimal hanya bisa menyediakan polinomial orde 2. Kita akan menghitung nilai polinomial orde 2 untuk pendekatan fungsi ini 1/x ini pada titik x sama dengan 3 ya. Nilai fungsinya pada x sama dengan 3 adalah ini 0,1/3 sama dengan 0,333 ini tentunya ya, karena x nya 3 berarti 1/3 ketemunya 0,33. Ini nilai fungsinya. Nah, dengan polinomial yang kita bentuk nanti, berapakah nilai polinomial tersebut pada titik x sama dengan 3? Itu akan kita coba hitung. Maka pertama di sini saya sudah membuat suatu fungsi untuk menghitung setiap lnk ya. Berarti k-nya nanti mulai dari 0 sampai n gitu ya, akan kita hitung. Kemudian dalam program ini saya batasi maksimal datanya adalah 100. Jadi seandainya nanti di sini tidak sekedar 3 data tapi sampai 100 data, ini masih bisa dipakai. Bagaimana kalau mau lebih dari 100? Ya tinggal angka ini dirubah saja. 1000, 1 juta tinggal dirubah saja ini. Oke. Kemudian nanti akan diminta berapa jumlah data yang kita punya. Nah, dalam hal ini pada kasus yang akan kita hitung ini tentunya hanya 3. Padahal di sini maksimal 100 ya kan, maksimal. Ya, jadi kalau dikasih 3 pun nggak masalah ya. Di sini juga akan dibatasi hanya sampai jumlah datanya nanti. Kalau 3 ya berarti hanya sampai 3 perhitungannya, nggak sampai 100. Nah, kemudian setelah diminta berapa jumlah datanya, maka kita akan mulai menginput data dulu, data X maupun data Y-nya, data fx-nya ya. Data X dimasukkan ke sini ke array data X, kemudian yang Y-nya dimasukkan ke dalam array data Y ini. Oke, kalau 3 jumlah datanya berarti nanti diminta 3 kali menginputkan data X dan data Y. Kemudian setelah itu baru ditanyakan berapa X yang mau dicari, yang mau dicari nilai polinomialnya gitu ya. Nah, dimasukkan ke dalam variabel X cari ini. Setelah itu baru mulailah dihitung nilai polinomialnya. Tentunya akan melibatkan lnk ya kan. Nah, maka akan dipanggil fungsi lnk ini sebanyak sejumlah datanya gitu ya. Kalau datanya 3 berarti lnk nanti fungsi lnk akan dipanggil 3 kali. Setelah selesai perhitungan, maka di variabel Pn ini akan tersimpan nilai polinomial pada titik X yang dicari tadi. Oke, sekarang kita coba eksekusi. Oke, berapa jumlah data? Jumlah data kita tadi punya 3. Kemudian jadi akan dicari polinomial orde 2 dari sejumlah 3 data. Data X-nya adalah tadi 2, kemudian Y-nya adalah 1/2. Ini X0-nya berarti ini Y0 atau fx0. Lalu sekarang X1 tadi adalah 2,75. Kemudian fx1-nya itu adalah 4/11. Kemudian X2-nya adalah 4. Lalu fx2-nya adalah 1/4. Kemudian X yang mau dicari yaitu pada X sama dengan 3. Oke, ketemunya polinomial orde 2 pada X sama dengan 3 adalah 0,329545. Ini sudah cukup mendekati ya dari nilai yang seharusnya yaitu 0,333 dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu cara kita membuat kode programnya untuk interpolasi Lagrange ini ya, polinomial interpolasi Lagrange. Dalam hal ini kita bisa melakukan looping sebanyak data yang dimaui, dan untuk kode program ini dibatasi sementara 100. Kalau mau dilebihkan ya bisa diganti sendiri. Kemudian nanti insya Allah kode ini juga akan saya upload di blog. Link blognya akan saya berikan di kotak deskripsi. Baik, pembahasan Lagrange interpolating polynomial saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.